Di saat kita ngomongin suatu cerita, entah apapun itu mau cerita di anime, game, manga, film, atau apapun ya, kita sering punya karakter jahat gitu loh. Atau bahasa kerennya karakter villain. Villain emang ada yang dibikin beneran jahat sampai nggak punya hal yang bisa lo kasihanin, atau ya kasarannya pure evil villain kayak Yoshikage Kira dari JoJo Part 4 yang dari lahir udah psikopat. Mungkin lu juga punya villain yang rada ambigu macam Light Yagami karena dia merasa melakukan kejahatan untuk kebaikan. Gua nggak tahu tipe villain apa yang lo temukan, tapi pasti banyak jenisnya, dan dua tadi tuh cuma contohnya aja. Dan biasanya juga villain itu nggak cuma di series action, biasanya juga ada di series drama atau apalah. Mau gimana pun itu sosok villain bagaimana ditaruhnya di dalam cerita, yang penting eksekusi pada cerita itu bagus. Eksekusi yang bagus dapat membuat karakter villain bersinar dan mempunyai momen mereka tersendiri. Sehingga di topik video kali ini gue mau ngajak lu pada buat mengapresiasi karakter jahat-jahat ini, mengapresiasi villain pada cerita. Gue tuh kepikiran gini, karena kita tuh sering membenci karakter villain, dan bagi gue tuh nggak salah juga gitu lo benci karakter villain, karena gue juga ngalamin. Katakanlah lo benci karakter villain ini karena nyiksa karakter favorit lo atau apa ya, gue nggak tahu. Tapi mungkin kalau kasus gue kadang villain jadi karakter favorit gue, jadi gue nggak tahu deh. Tapi ya gue juga ngalamin juga karakter favorit gue itu ya kebetulan yang orang baiknya terus kesiksa bolak-balik juga ya gede. Cuman gini, sekesel apapun lo sama villain, gue rasa kita tetap perlu mengapresiasi villain tersebut, dan mungkin villain bisa aja jadi karakter favorit lu selanjutnya. Karena role villain di dalam cerita itu penting. Role villain selalu penting untuk membuat cerita tambah menarik, apalagi kalau cerita tersebut adalah cerita yang punya konsekuensi tinggi buat karakter yang ada di dalamnya. Kalau si karakter salah langkah sedikit aja, mungkin karakter tersebut ya dikalahkan villain dan karakter tersebut bisa mati konsekuensinya. Sekesel apapun lu sama villain karena misalnya nyusahin orang baik, ya itu emang role-nya. Villain itu seringkali ditaruh di posisi antagonis buat nyusahin protagonis yang biasanya orang baik, dan tujuannya villain ada di situ buat ngasih tantangan buat si orang baiknya itu, dan bisa jadi si orang baiknya itu mendapatkan karakter development dari tantangan yang disediakan oleh si villain ini. Kalau misalnya ya apalagi kalau cerita action, si villain itu dikalahin ya gampang banget ya, ujungnya bosanin banget, gak ada hal yang menarik gitu loh. Villain itu harus bener-bener ngasih tantangan buat orang baik yang ada di dalam ceritanya. Kayak gue tuh demen JoJo bukan karena kelompok Joestarnya doang, bukan karena geng JoJo-nya doang, tapi karena cast villainnya juga mantep. Itu ngasih tantangan, dia kuat banget buat orang baik di dalamnya itu. Villain JoJo itu dari segi kepribadian, backstory, sama kekuatan itu keren banget. Tapi di sisi lain gue juga tahu tindakan mereka itu ya banyak yang ngaco. Tapi gue bisa mengapresiasi villain JoJo, dan gue ngerasa villain JoJo itu keren karena ngebikin cerita JoJo itu tambah menarik dari hal yang mereka tawarkan. Kalau nggak ada villain yang keren gitu buat menantang orang baik, ya balik lagi ceritanya bakal flat buat gue pribadi. Nggak, ujungnya gue tuh bisa benci villain, tapi di satu sisi gue juga bisa suka villain di saat bersamaan. Lu bisa benci karakter villain karena tindakannya yang dilakukan di dalam cerita, tapi di saat yang sama gue rasa kita perlu mengapresiasi juga fungsi villain secara teknis dalam proses cerita. Contohnya nih ya, Mahito itu gue benci banget dari awal gue tahu Mahito di Jujutsu Kaisen, dan mungkin sampai sekarang gue benci banget. Gue gedek banget sumpah sama si Mahito itu. Gue benci tindakannya yang ngeselin, gue benci cara dia ngomong, gue benci cara dia gelut. Pokoknya dia malesin banget itu di Jujutsu Kaisen. Tapi di satu sisi kalau kita ngeliat teknis penulisan cerita aja ya, Mahito adalah villain yang keren. Emang Mahito itu termasuk villain yang pure evil villain lah kategorinya, yang emang dibuat jahat sejahat-jahatnya gitu. Mahito juga jadi tantangan buat Yuji Itadori agar menjadi karakter yang lebih kuat supaya bisa mengalahkan si Mahito ini. Sehingga dari kasus Mahito tadi gue bisa banget benci villain itu karena tindakan yang dilakukan di dalam cerita. Tapi kalau kita ngeliat dari teknis penulisan cerita aja, gue bisa suka banget sama suatu villain. Jadi di saat gue ngomong nih, gue ngefans banget sama karakter villain, itu bukan berarti gue mendukung tindakan ngaco si karakter villain tersebut, tapi gue suka villain itu karena apa yang mereka tawarkan ke dalam cerita. Gue suka teknik penulisan tersebut, karena kalau villain teknik penulisannya kurang, gak bikin lo sedih, gak bikin lo kesal, gak bikin lo ngamuk atau apalah, gak bikin lo takut, itu berarti villainnya kurang, biasa aja. Dan kalau misalnya gue ngerasain kayak hal yang udah gue sebut tadi, kemungkinan besar itu villain yang bagus. Dan tentu aja kalau ngomongin tipe villain udah pasti banyak banget jenisnya. Mau villain yang ngerasa dia itu orang baik yang mau mengubah dunia dengan tindakan yang ekstrim, mau villain yang balas dendam karena dia itu orang baik yang disakitin, atau ya mau pure evil villain yang dari sana itu
itu emang mau jahat aja, atau villain kayak gimana pun yang penting ya eksekusinya bagus. Gue bisa suka banyak jenis villain karena apa yang mereka bawakan ke dalam cerita. Apakah yang mereka bawakan itu menarik buat gue atau kagak. Mau villain jenis apapun, kalau eksekusi di dalam cerita bagus ya bisa aja gue suka dan mengapresiasi villain tersebut dari teknis penulisannya. Sebenci-benci apapun gue sama tindakan di dalam ceritanya. Karena ya villain ya udah gue bilang bolak-balik sih, jadi tantangan buat orang baik supaya orang baik terdalam cerita bisa mengalahkan villain tersebut. Mau itu villainnya itu kuat karena kuat secara fisik, jago gelut di dalam ceritanya, atau villain yang fisiknya nggak kuat tapi punya kekuatan di otaknya gitu, pinter banget ya, nggak masalah. Yang penting bagus eksekusinya. Mau apapun motivasi suatu villain itu ya terserah, yang penting eksekusinya bagus. Pada akhirnya apa ya, gue bingung mau nutup video ini kayak gimana. Pokoknya di segmen penutup dah, villain itu ya emang kalau lo ngeliat dari karakteristik apa yang ada di dalam cerita ya wajar banget benci sama suatu karakter villain, dan itu gue juga sama. Tapi di satu sisi villain juga gue rasa perlu diapresiasi, terutama dalam aspek penulisan cerita yang menawarkan dinamika menarik dengan orang baik yang menjadi lawannya dalam cerita. Hal itulah yang ngebikin gue suka karakter villain dan mengapresiasi villain yang bagus di dalam cerita. Sekali lagi nih, di saat gue menjadikan suatu villain itu karakter favorit gue dan gue suka banget sama villain, bukan berarti gue mendukung tindakan yang ngaco, tindakan kejahatan yang dilakukan villain di dalam cerita. Tapi gue tuh suka sama villain karena apa yang mereka bawakan di dalam cerita gitu loh. Dalam kata lain, teknis penulisan ceritanya yang keren buat gue pribadi gitu loh, dan menjadi tantangan bagi si orang baik di dalam cerita. Dan gue rasa mungkin ya satu hal yang perlu diapresiasi lagi dari villain itu adalah desain karakter ya. Desain karakter villain itu sering banget aja keren banget semua gambarannya. Anyway gitu aja, pokok villain itu keren, perlu apresiasi. Bye.